Swastiastu, selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih karena sudah berkesempatan hadir untuk berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di SMP Negeri 20. Ini sebelum dia mulai, Bapak langsung dulu. Langsung Pak. Oh, langsung aja Pak. Enggak biar banyak soal begini. Oke, terima kasih. Hari ini ketemu lagi yang keempat. Ya, sampai ada warga ini. Ya. Ya, yang di depan ini dua mana? Gue sudah ayo mana? Ada depan. Mereka saya sudah lihat kemudian. Ya. Makanya aku sudah di belakang. Bisa kita duduknya, bisa kalian di depan. Setelah ini siapa? Bu Rita. Ya, besok. Besok di mana? Di sini ada tidak kan bisa direbus. Oleh BK. Ya. Silakan ya. Terus siapa lagi? Kita? Rabu tanggal 21. Oke, kita lanjut. Ini sama judulnya yang pertama ya. Ayatnya sama. Berbagi pemahaman. Dulu penyebaran, diseminasi, apalagi sharing session. Sekarang berbagi pemahaman apa sebetulnya? Definisi. Oke, 2 jam ke depan. 1 jam. Bapak Ibu sudah menikmati. Oke, ya. Kalau ada yang kurang ini masih ada berbagi. Nah, tapi bentuknya tentang budaya positif. Harapan tidak ada lain lagi kalau yang CGP tidak ada bosan dengan saudara. Ya, Bapak itu lagi gitu dan berbagi pengalaman positif ini hendaknya Bapak Ibu yang peserta ini paham dulu tentang mana budaya positif, mana sanksi, mana konsekuensi. Ya, ini ada hafal jadi. Ya, restitusi, bukan prostitusi. Ya, yang mana restitusi paham berarti semua. Sehingga Bapak Ibu, apalagi semua wali kelas nanti paham bagaimana mengelola masalah di kelas, membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu, sehingga memberikan gambaran yang fleksibel, terukur oleh anak-anak untuk dilakukan. Jadi jangan sampai nanti apa yang kita berikan pemahaman hari ini syukur ada praktik berbagi ya. Apa yang dipelajari oleh CPP harusnya dirangkum setiap bulan itu. Ada yang menjadi narasumber menyampaikan rangkuman materi, misalnya modul 1 aku izin tentang pembelajaran KHD, ada yang menyampaikan di sekolah. Modul 2 apa? Nilai guru penggerak. Tuh, nanti harus juga ada aksiologi sampai 2 punya 7 guru penggerak, tapi yang lainnya mager, tidak ikut bergerak. Jadi kolaborasi antara CGP dengan yang non CGP. Sebenarnya semua sih dulu bergerak, cuma label aja. Ya. Tapi saya yakin juga yang ikut CGP ini tidak berani di sekolah. Ya, kita berani di si Bani. Ya, pasti maka dari itu disitulah perannya sekarang kelemahan diri itu harus ada bangun. Ya, suatu saat saya tahu nanti kalau ada kepala sekolah itu lintas jenjang ke SD bisa,
Siapa tahu bikin dari prasekolah ke SD atau ya tidak jamin. Ya, prasekolah itu adalah orang yang peka terhadap masalah. Setiap masalah harus diselesaikan. Sudah dibeli. Negosiasi ngadu ini. Pak, yang nggak masuk izin sakit. Negosiasi Pak, ada masuk pacaran. Pak, saya terlambat ayah. Ini orang gih. Di sekolah. Ini orang dan ada wajah. Ya, itu kan masuk di bidang kegiatan sosial. Ya, itu pesan saya sedikit tentang berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Di sana ada materi pengetahuan yang Bapak Ibu bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di kelas bersama siswa. Tidak hanya dengan kelasnya, tapi dengan kegiatan Bapak Ibu dalam kelas belajar, kemudian dalam membangun komunikasi dengan siswa, dengan dalam rangka membangun budaya-budaya siswa di pagi hari, sehingga tidak lagi nampak foto-foto seperti tadi oleh Pak Nade. Ya, kamar mandi WC ini misi. Dulu saya keliling ke sana, itu masih don-donan bekas makan di WC, boleh makan gitu ya. Itu harus dibuka cakrawalanya agar bisa merubah mindset itu. Besok ada visitasi dari BPMP tentang sekolah sehat. Nah, pakai dengan mandi. Saya pikir siapa tahu kunjungan ke kantin masih makanan berplastik. Ajak ke WC siang hari kaget nengok, tahu-tahu WC sibuk berbau. Ya, itu. Ini menjadi tantangan. Meskipun secara laporan kita sudah membuat dokumen-dokumen kelima sehat itu. Nah, takutnya kan di saat ditanya dia benar sing nawang katanya. Ya, ada guru apa visinya? Ada di sini. Apa sih balik untuk visi? Berarti sing apa? Ya, begitu apa visinya? Lihat dulu berarti sing apa? Ya, itu sudah nyata. Ya, seperti itu. Apalagi branding dan motivasi. Nah, semua itu bisa dikaitkan dengan pengalaman Bapak Ibu dalam rangka memahami budaya positif di sekolah. Jadi harus dikuasai, dipahami, lalu diaplikasikan sehingga menjadi modal Bapak Ibu dalam rangka untuk menyembuhkan, memajukan sekolah. Kalau bukan, ingat sekolah maju itu karena peran guru. Ya. Peran guru itu strategis sentral, garda terdepan dalam memajukan semua kegiatan persekolahan maupun pendidikan pembelajaran. Jadi maka itu bukan saja budaya positif dalam rangka untuk membangun komunikasi dan manajemen kelas, tapi budaya positif dalam rangka memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, itu harus dibangun. Jangan sampai murid pakai murid apa bapak itu masuk panganan. Jangan murid, bapak sih masuk. Itu kan sudah tidak bangun budaya positifnya. Ya. Nah, bagaimana cara mengemas? Bapak Ibu bisa membuat suasana dengan ice breaking, ya. Ini pakai ice breaking nih. Sepagi ya. Setiap ngajar ada ice breakingnya. Ya, belum ya. Tuh. Dan pasang kamera. Ya, lalu di situs blog sosmed ya. Jadi kalau sampai mengubah harus berani menampilkan yang terbaik, yang unik dan tidak ditiru oleh orang lain. Atau kalau meniru, sampaikan. Ayo kita senang ini. Ya, ada juga yang buat kelompok. Saya pernah melihat siapa yang kelas buat kelompok melindar murid sambil mengetik. Buat kelompok 55 sekarang. Saya pikir dia punya kegiatan. Saya sudah di luar kan aja murid. Karena bisa berkegiatan di luar kelas. Ternyata bangku depan sudah minder terus dengan kelompok ya. Itu boleh, tapi saya salah kaprah. Ada di bagian dari pembelajaran modelnya seperti itu. Ya, oke, Bapak Ibu selamat mengikuti. Semoga betah. Ya, jajannya kurang banyak, harusnya jajan itu terukur sampai selesai. Ya, tapi bukan itu motivasi. Ya, itu adalah saya ngomong adalah dari sisi studi saya ngomong. Ya,
apa sakit. Saya pikirnya lain nih, Bu Putri itu sakit satu anggota keluarga. Ternyata semua satu keluarga sakit. Satu itu siapa yang sakit, saya berpikir. Ya, ternyata semua anggota keluarga sakit. Sekolah nggak ada, ini dulu Pak, jadi dia ngomong itu, maksudnya satu itu semua, kan beda paham. Ya, satu sakit, satu keluarga kita ada di situ. Oke, kalau sakit jangan masuk. Apa maksud? Karena apa? Karena dampaknya berat. Sekarang kan musim ini, musim pancaroba ini. Kalau sakit, masuk memaksakan diri akan menular, pasti menular. Ya, apalagi pakai masker, ada jaraknya juga dekat. Ya, mau tidak mau, lebih baik isolasi diri. Ya, bukan mengusir, gitu. Ya. Nah, itu dia ada lama, mungkin udah ada senang atau udah bosan dengar. Ya, kalau karena pun yang kita tadi bilang saya banyak Pak, adanya ngomongnya dia sih. Ya, biar adil saya memperlakukan semua, saya berusaha hadir ketika dulu sebagai komitmen saya mendukung usaha dan kegiatan Bapak Ibu, karena setelah itu waktunya saya untuk memperdayakan Bapak Ibu semua. Ya, oke, terima kasih bisa dilanjutkan. Kamu usia berangkat sih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru hebat. Saya akan berbagi pengalaman, pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di SMP Negeri 2 Priok. Salam dan bahagia. Kalau ini salam dan bahagia ini kita ada di grup penggerak ya. Salam dan bahagia itu artinya kita bahagia melakukan segala sesuatu begitu intinya ya. Nah, perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal. Saya Nima dari Puspita. Nah, calon hidup penggerak angkatan 11 ya, Kabupaten Jembrana begitu. Saya tinggal ya. Iya Bapak, terima kasih. Saya ada minta boleh. Karena singkat aja. Silakan Bapak. Kasih teman. Nah, Bapak Ibu Guru, silakan mengatur posisi duduk dulu, cari posisi yang nyaman ya. Sudah semua dengan posisi nyaman. Nah, kita akan membuat kesepakatan dalam berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Mungkin ada masukan begitu? Ada masukan? Sebentar dulu ya. Jadi pembicara yang cantik. Jadi pembicara Ya, tuliskan dulu ya. Apa? sebelum berbicara Menaikkan tangan. Sebelum berbicara. Ada lagi mungkin selesai tepat waktu. Selesai tepat waktu. Ada lagi? mungkin HP bisa di silent, bisa tidak main HP. Sampai HP gimana tulisan jalan gitu ya? Tapi dihabiskan gitu aja. Ada lagi? Biasanya dihabiskan. Ada ya? Mungkin Di dalam kelas. Es krim itu. Hanya dia ngasih ide yang banyak dimakannya. Ada 5 kesepakatan kelas dalam berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Yang pertama, peserta menjadi pendengar yang baik. Terus menaikkan tangan sebelum berbicara. Kemudian selesai tepat waktu, HP-nya di silent dan ada speaking. Itu semua ya, Bapak Ibu. Terus, nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan
inti konsep-konsep inti seperti yang akan kita bahas sekarang ya. Nah, ada 6. Yang pertama disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, yang pertama tentang disiplin positif. Mari Bapak Ibu guru bertanya dulu sama diri sendiri, bagaimana kita berperilaku? Silakan dijawab di dalam hati dulu. Ya. Nah, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Dijawab juga dalam hati ya. Nah, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Bisa dijawab itu. Mungkin ada yang berpendapat, Bu Ge? Nah, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Kalau kita melakukan sesuatu itu ada dorongan dari orang lain atau dari diri sendiri? Kadang-kadang ada juga dari orang lain. Tergantung situasi. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau terkadang juga kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kemudian mendengar arti kata disiplin, serem ya, disiplin apalagi garis merah begitu, serem ya. Nah, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru apabila mendengar kata disiplin? Mungkin kata disiplin ini jauh lebih seremnya lagi itu garis merah gitu ya. Itu paling serem kalau kita di sekolah. Nah, kalau kata disiplin, terbayangkah apa arti kata disiplin? Nah, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu guru? Tepat waktu, ya betul. Mentaati peraturan, ya. Kalau ada kata disiplin pasti ada hukuman. Ada hukuman. Ya, terus kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir atau apabila perlu tidak digunakan sama sekali. Berarti kalau kita ada di garis merah, tidak apa-apa kalau tidak mendapatkan hukumannya. Nah, ini menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau itu mengatakan kalau disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri. Nah, berarti kalau disiplin itu muncul dari diri sendiri ya. Berarti disiplin itu bisa dibuat nggak? Bisa disuruh nggak? Kamu bisa? Kalau tidak, nah contohnya nggak bisa. Kontrol diri kan? Kontrol diri. Walaupun kita piket begitu, piket disuruh besok datang pagi. Kalau kita tidak bisa, tidak mau, berarti tidak menunjukkan disiplin kan begitu ya. Nah, agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia, berarti datang pagi itu tujuannya yang mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini merupakan salah satu nilai kebajikan universal dari profil pelajar Pancasila. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, Bapak Ibu guru. Ya, nah ini ada yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin sini sudah tidak asing lagi ya bagi kita ya. Nah, ayo dilanjutkan. Kemudian, nah yang kedua tentang motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Ada yang pertama, nah itu pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya juga merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini juga motivasi internal. Ya, ini merupakan tujuan disiplin positif. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Oke, boleh saya minta Ibu Ilu ya untuk membacakan sedikit saja, Bu Ilu. Pelan-pelan aja Bu Ilu ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan saya di sini membacakan tentang kegiatan pemantik dari Bu Ida. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk dirinya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sudah Bu. Ya, terima kasih Bu Ilu. Nah, mari kita jawab dulu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju. Bagaimana tadi? Setuju apa tidak? Mungkin ada alasannya mengapa kita tidak setuju. Karena karena si Iva, bagaimana Bu? Karena si Iva Pak Seno itu membiarkan teman-teman Iva untuk menertawakan Iva, jadi dia ada rasa malu. Kemudian Pak Seno juga menyuruh Iva untuk berdiri di depan kelas, sehingga dari siswa itu menjadi tertekan. Berarti, nah Bapak Ibu Guru tolong ingatkan, apakah pernah melaksanakan ini di kelas begitu? Pernah? Kalau kita misalnya nih, nah di sini kan ada contoh Pak Seno dan Iva. Dia itu langsung ditanyai ya sama Pak Seno begitu, sehingga Iva itu menjadi gugup begitu. Dan tak sengaja menyodok atasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab. Kelas pun tertawa. Nah, terkadang kita juga suka lupa diri ya. Coba ingat-ingat, pernah apa tidak melakukan hal seperti ini? Pernah? Tidak pernah. Ya berarti sudah menjadi guru yang baik. Nah, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman apa konsekuensi? Hukuman? Apa konsekuensi? Hukuman. Nah, mengapa? Mengapa kira-kira? Karena tindakannya Pak Seno itu menyakitkan, gitu, menyakiti. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Ya, ini adalah pengertian dari hukuman dan konsekuensi. Coba Bapak Ibu Guru diresapi dulu sebentar. Hukuman itu apa kira-kira? Kalau konsekuensi itu apa kira-kira? Nah, kalau yang terjadi sekarang itu kan banyak dari kita ya. Setelah saya baca pun juga ternyata yang saya berikan kepada siswa saya itu adalah sebuah hukuman begitu. Coba kalau hukuman apa sih? Ya, kalau hukuman itu identik dengan cara menunjukkan kontrol terhadap seseorang agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, misalnya
kepada siswa ketika siswa tidak mengerjakan PR, maka kita memintanya berdiri di depan kelas agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Mungkin ada juga yang hal-hal kecil yang baru kita tahu kalau itu memang tidak baik untuk siswa kita begitu. Misalnya dia itu lupa membawa celana gitu misalnya. Dia itu ribut di kelas begitu. Ada enggak bapak ibu guru di sini yang memberikan siswa tersebut untuk misalnya enggak usah ikut belajar di luar aja. Ada apa tidak? Ada. Nah, itu ternyata tidak baik ya. Nah, itu disebut dengan hukuman. Tadi sebentar akan kita bahas juga itu. Nah, kalau konsekuensi itu adalah dampak yang harus diterima dari sebuah tindakan. Misalnya, ketika siswa merusak buku milik temannya, maka ia diharuskan untuk menggantinya. Ya, berarti dapat dibedakan ya hukuman dan konsekuensi. Dapat dibedakan apa tidak? Dapat ya. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan. Saya bacakan ya, mungkin tidak terlihat jelas. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, kalau kita itu misalnya itu dah kayak contohnya tadi, kita menyuruh anak berdiri di depan kelas begitu. Terus kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus anak membenci kedisiplinan, terus anak menghargai disiplinan. Ada paksaan, tapi kalau konsekuensi ada stimulus dan ada tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus konsep diri yang buruk kalau itu hukuman, dan untuk konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Kemudian kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Itu biasanya kalau kita menjadi siswa. Dulu kan pernah jadi siswa ya. Kalau kita dihukum bagaimana? Pasti kita akan marah sama gurunya ya. Kemudian kita dipermalukan, rasa dipermalukan, kemudian rasa tidak dihargai begitu. Nah, kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada lagi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensinya memang sama kayak tadi ya, cuma ada restitusinya. Restitusi itu merupakan pilihan, nanti ada kita bahasanya tentang segitiga restitusi. Nah, coba ini hukuman apa konsekuensi begitu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apa? Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Diminta. Terima kasih Pak Sastra. Kemudian, ya, dihukum dan oleh penghargaan. Ada juga ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu salah satunya yaitu kalau dihukum oleh penghargaan itu dapat merusak hubungan. Nah, apa itu? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka agar tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Salah satu contohnya apa kira-kira? Nah, kalau misalnya nih ada siswa yang memang mungkin sudah berkemampuannya lebih tinggi daripada teman-temannya, kita memberikan bintang pada dia gitu. Terus kita puji dia di depan teman-temannya. Terus yang lain juga pasti akan merasa apa? Merasa iri ya. Nah, dan mungkin siswa tersebut menjadi tidak disenangi oleh teman-temannya. Nah, yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada
kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, salah satunya nih datang mencari siswa yang paling rajin datang ke kelas, datang ke sekolah itu misalnya. Penghargaan cadangan persaingan itu nanti kalau ada siswa yang beberapa kali, misalnya dia yang menjadi terrajin begitu, nanti kita kasih reward, ya kasih apalah gitu, fotonya dipapang misalnya di kelas. Gitu. Nah itu juga nanti akan menciptakan apa? Persaingan yang apa? Memiliki kecemasan begitu. Nanti kalau anak-anak ada yang bisa orang tuanya dimarah-marahin di rumah begitu, ya untuk mengantar ke sekolah. Nah, yang keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan akan berhenti mencoba. Berarti ini kalau anak tersebut, salah satu anak itu tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk datang lebih awal atau diberikan penghargaan oleh gurunya, maka dia akan berhenti mencoba untuk datang lebih awal. Ya. Nah, yang selanjutnya, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, tindakan mana yang Anda lakukan? Coba menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kemudian mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana seharusnya bertindak. Kemudian mengingatkan murid Anda, mengingatkan murid Bapak Ibu guru akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan, atau mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu guru lakukan? Bertanya. Yang keempat ya. Nah, kita harus melakukan. Kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak? Itu ya Pak. Benar. Coba dilanjutkan dulu. Ya. Anda melakukan tindakan dengan atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Berarti semua tindakan itu tindakan yang salah. Ini menurut teori ya, tindakan yang salah. Nah, ciri-ciri restitusinya itu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat di dalam diri. Nah, berarti tindakan Bapak Ibu guru yang sudah kalian lakukan di kelas itu, di kelas ataupun di luar kelas, sebagai guru mata pelajaran ataupun sebagai wali, semuanya kita pelajari di guru penggerak. Jadi setelah mempelajari materi ini, kita jadi tahu bagaimana sih, oh sebenarnya jadi guru harus begini, harus begitu. Materinya luar biasa bagus untuk saya, untuk kita sebenarnya. Hal-hal kecil yang kita lakukan itu di sana dibahas begitu. Ya, nah ada pembenarannya, ada salahnya. Nah itu juga bisa dilihat di sini. Ya salah satu itulah. Kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan begitu. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Kemudian adanya tawaran pada kita tidak memaksa. Kamu mau nggak besok berubah? Mau nggak? Kan tidak begitu ya. Nah kemudian menuntut, kita tidak, artinya tidak serta-merta kamu harus gitu, tidak boleh begitu ya. Kita harus menuntut begitu, menuntut melihat untuk melihat ke dalam dirinya sendiri begitu. Ini dilanjutkan kembali ya. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Bapak Ibu guru sudah melakukan keyakinan kelas? Sudah semua melakukan keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas itu mengapa adanya keyakinan kelas penting? Terbentuknya sebuah budaya positif. Kira-kira mengapa sih kalau keyakinan kelas itu untuk membentuk sebuah budaya positif? Kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira ya? Keyakinan kelas penting untuk membentuk sebuah budaya positif. Kira-kira butuh, kenapa kira-kira butuh? Baik kita, adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah
budaya positif. Karena melalui kegiatan kelas, siswa kita dimulai dari kelas untuk meyakini apa yang baik untuk dirinya dan baik untuk kita. Ya. Terus dari kelas kita lanjut ke lingkungan sekolah. Jika kelas sudah bisa meyakini hal yang baik, lingkungan sekolah pun bisa jadi meyakini budaya positif. Kenapa itu penting? Berarti nanti itu menjadikan batasan-batasan untuk melakukan sesuatu kan begitu ya. Ini silakan Bapak Ibu diminum sinanya dulu. Airnya diminum dulu ya. Ya lagi dinikmati kudapannya. Ya, nah kenapa sih keyakinan kelas itu penting? Nanti itu sebagai batasan-batasan untuk melakukan sesuatu. Jadi anak-anak itu sudah bukan dibatasi, apa ya istilahnya? Sudah ada acuan gitu, ya, menciptakan budaya yang positif. Nah, ini keyakinan kelas. Kalau kita populernya, kalau membuat keyakinan kelas pasti pakai kertas apa namanya post-it ya. Nah, post-it, terus mereka itu menuliskan apa saja keyakinan kelas begitu yang ingin mereka lakukan. Apakah keyakinan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya berbeda? Pasti berbeda Ibu, pasti berbeda karena itu kan menurut individu, menurut keyakinan mereka masing-masing kan begitu ya. Nah, kita memiliki peraturan. Nah, keyakinan kelas apa peraturan kelas? Yang mana? Keyakinan kelas apa peraturan kelas? Keyakinan. Nah, kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Itu apa itu? Peraturan ya? Membuang sampah pada tempatnya? Peraturan juga. Dari keyakinan kelas ini ada juga nilai-nilai kebajikan yang diyakini ya. Nah, ada beberapa soal di sana, lihatlah tabelnya, dilihat aja ya, dilihat aja tabelnya. Kembalikan barang ke tempatnya. Ada nilai-nilai kebajikan yang 7. Kira-kira nilai apa? Tanggung jawab ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya itu tentang tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, saling menghormati, disiplin. Dilarang merokok, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Ya, terima kasih ya. Berarti sudah memahami beberapa konsep tentang disiplin positif. Kemudian ini ada beberapa cara dalam pembentukan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang belum memahami betul bagaimana sih caranya membentuk keyakinan kelas begitu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Nah, berarti kalau keyakinan kelas kita dibuat di kelas begitu bersama siswa dan Bapak Ibu guru walinya begitu ya. Nah, ini pasti keyakinan kelas antara kelas yang satu sama yang kelas yang satunya pasti akan berbeda begitu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya nih, Bu Rita bisa berikan contoh. Jangan ribut gitu. Kalau gimana kalau dia gitu? Kalimat positifnya. Ya. Berarti kalau kita menuliskan keyakinan kelas, tidak boleh menggunakan kata yang negatif ya. Dalam artian kata yang negatif, jangan menggunakan kata jangan. Mungkin kata apa lagi? Mungkin tidak apa
Nah, jangan menggunakan kata dilarang. Harus menggunakan ditiadakan katanya itu, diganti lagi kalimatnya menjadi kalimat positif. Ya, misalnya dilarang membuang sampah. Kalau kalimat positifnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kira-kira berapa nih yang ideal untuk membuat keyakinan kelas? Ada jumlah pastinya enggak? Pasti tidak ya. Tidak ada gitu. Nah, kita buat aja keyakinan kelas yang ada di sekitar lingkungan kita gitu. Yaitulah hal-hal tidak ikut, bukan tidak ikut, mengikuti pembelajaran dengan baik, gitu. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau sudah ada pelajaran silahkan mengikuti pelajaran dengan baik, gitu ya. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang didapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berarti kalau kita membuat keyakinan kelas itu semua anak-anak dilibatkan apa tidak, Bapak Ibu? Nah, walinya dilibatkan untuk memfasilitasi, begitu ya, Bu ya? Ya. Oh, curah pendapat juga berarti semua misalnya kita di kelas 7A, anak-anak kelas 7A semua mengutarakan pendapatnya dulu. Nah, bagaimana sih kan? Kita mengutarakan dulu pendapatnya, kemudian kita juga sebagai wali mengutarakan, nanti disimpulkannya. Kira-kira kita ambil garis besarnya, barulah kita mendapatkan apa? Keyakinan kelas yang diinginkan. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti kalau nanti di perjalanan keyakinan kelasnya ada mungkin yang perlu ditambahkan, boleh, gitu. Kan begitu ya? Nah, ini adalah salah satu contoh, ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sana sudah terlihat ya. Nah, buatlah keyakinan kelas itu dengan mungkin tatanan yang penuh warna-warni, agar mereka itu anak-anak mudah mengingat. Kalau keyakinan sekolah kelas boleh juga coba dilihat juga. Bisa dibaca, bisa ya. Oke. Karena mungkin sudah siap, boleh. Ada yang ingin menyematkan sedikit dulu biar lebih semangat. Bunita, Ayo Bunita, semangat Bunita. ayo Bunita, SPK, Bu Vera, ayo, tidak ada. Nah, SPK-nya tidak tebak-tebakan ya, karena sudah siap dan tidak ruwet. Silakan Bapak Ibu guru berdiri sebentar saja. Ya, boleh. Sebentar saja. Bapak Pangeran CGP sudah. Bapak Pangeran harus siap. Ya, Bapak Pangeran silakan. Nah, ini hanya untuk menggerakkan badan saja, dia tidak mengantuk begitu. Nanti clue-nya kalau apel itu berdiri tanpa bergerak, kalau anggur jongkok, kalau salak itu ketawa, kalau pepaya itu jalan di tempat. Anggur, apa tadi anggur? Apel diam di tempat, anggur jongkok, salak ketawa, pepaya jalan di tempat. Sudah ingat? Apel diam, terus anggur tadi. Oke, sudah setuju ya? Salak ketawa. Oke, sudah siap. Tidak usah tegang. SPK-nya harusnya mencairkan suasana dulu. Pepaya? Apel? Anggur? Pepaya? Salah? Ya, sudah segitu aja. Oke. Nanti kalau dikasih
dingin tebak-tebakan nanti malah makin mual nanti itu. Mau lagi? Boleh lah. Satu. Ini mungkin pasti bisa, ini pasti juga. Guru IPA pasti bisa karena butuh pemikiran yang kritis kayaknya gitu. Atau mungkin sudah pernah mendengar Bu Ilu juga matematika. Kalau Bu kita kayaknya di endingnya nih. Tiang itu lurus, pernah mendengar? Pernah? Tiang itu lurus. Ya. Tiang itu lurus. Kalau saya minta ada berapa tiang kira-kira? Ada 5. Tiang itu lurus. Kalau minta ada 5. Kalau bola ada 3. Kalau orang ada 3. Tiang itu lurus. Mungkin masih. Pak Sastra. Ayo, kasih paham Pak Sastra. Kalau kaca ada berapa tiang? 3. Ya, ini sih sebenarnya gampang banget sebenarnya. Ya, pokoknya kalau ada garis lurus gitu aja sudah masuk. Itu cluenya cuma tiang itu lurus, itu bohong, itu bukan lurus. Cuma yang ada lurus ya. Kalau ada huruf O jangan dihitung. Itu terkait sama cluenya begitu. Nah, ya, kan lurus. Ada juga ada lurus ya. Ya kalau ditulis kecil kan lurus. Jangan terkecoh sama clue begitu. Sudah? Masih ada penasaran? Kalau mata ada 4. Ya hanya dihitung 1 aja. Nggak usah ribet. Nah, setiap huruf itu ada 1 aja. Pak Sastra geleng-geleng dia nggak masuk akal dia bilang gitu. Sudah? Ya. Kita lanjutkan kembali ya. Sudah. Udah, yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa sih isinya dari kebutuhan dasar manusia? Coba dari sapi dulu. Silakan dari sapi. Yang bisa itu apa? Kepuasan apa? Yang bisa itu? Kepuasan ya. Coba dari sapi dulu. Jadi. Ya, berarti kalau kita diterima dan disayang itu kira-kira apa sih contoh kegiatan dirinya? Disayang suami sendiri, Bisa berkolaborasi. apalagi ya disayang oleh anak ya, terus disayang oleh orang tua, disayang oleh teman begitu. Nah, kalau kesenangan kira-kira apa? Makan enak, masuk enggak? Ya. Buat warung kecil, Miss. Ya, masuk kesenangan itu ya. Berarti semua kegiatan yang kita lakukan itu ada teorinya ternyata begitu. Nah, kalau bebas, kebebasan apa? Ibu guru itu tertekan. Iya, kalau kebebasan itu kita mungkin salah satunya bebas mengeluarkan pendapat begitu menulis. Terus bisa itu apa? Kepuasannya harusnya apa itu Pak? Apa? Ya penguasaan apa itu? Oh, Mencapai sesuatu. pencapaian. Ya, ingin menunjukkan sebuah pencapaian.
Berarti kalau kita nanti dietnya berhasil, kita langsing, tidak apa-apa menggunakan baju yang ketat gitu. Itu kan, ya, itu merupakan Puasa. keluar. Ini bertahan hidup ya, bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Inilah orang berbeda-beda tapi tetap satu tujuannya begitu. Nah, kalau kasih sayang itu meliputi kebutuhan yang akan hubungan dan koneksi sosial. Senangannya, kalau kita yang paling sih rasanya kesenangan ya, yang paling pokoknya yang paling kita inginkan begitu. Yang kasih sayang. Oh iya betul. Nah itu kan menurut teori Bu guys. Kalau kita adanya ya kita pilih secara kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebebasan juga sudah ada di sana, kebutuhan akan kemandirian, memiliki berarti Bu kita sudah masuk bebas ya, sudah mandiri. Penguasaan kebutuhan hidup keinginan untuk dianggap berharga dan dihargai. Bu kita juga sekarang lagi ya sudah Oke, tidak terasa lagi ya, lagi 2 materi lagi. Ada 5 posisi kontrol. Ya, ini juga ada teorinya ternyata. Ada teorinya ternyata. Saya juga baru tahu. Bapak Ibu guru, ada suatu jawaban disiplin yang berpesan pada murid. Ya, ini adalah yang dikembangkan oleh si ahlinya ya. Apa dibacanya? Apa dibacanya? Dianya gosen gitu. Apa? Gosen itu apa? Gosen ya. Yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, beliau mengungkapkan bahwa guru meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah telah berpusat, memerdekakan, atau memandirikan murid. Ini 5 posisi kontrol. Ada namanya penghukum, pembuat rasa bersalah, ada jadi teman, ada jadi pemantau, ada jadi manajer. Kalau Bapak Ibu guru sebelum saya jelaskan materinya, kira-kira yang posisi sebagai apa sih yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Ya, kalau kita ya, kenyataannya kita sebagai penghukum ya. Ini kalau sebagai penghukum itu, nah, kamu nggak bawa buku gambar, kamu dihukum harus bernyanyi. Coba, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Apakah perlu nanti coba kita tampilkan dulu videonya ya, biar lebih memahami. Kali aja menjadi murid yang baik. Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata bias Pak takut. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram, wajahnya memerah. Dan Bapak Guru, mari kita mendapat. Itu posisi kita sebagai apa? Penghukum. Sudah, kemudian ada lagi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, bisa dilihat di sana ya. Guru meminta simpati dari murid. Nah, pada posisi ini si guru itu nanti akan membuat sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Ini guru BK nih jagonya nih. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kuningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman bersalah. Apakah begitu Bu guru BK? Belum dah. Nanti sudah
tidak menggunakan ini ya, masalah sudah lulus berarti dari ini. Kemudian, nah ini nih yang paling sering. Kalau saya sebagai guru juga seperti itu sebenarnya. Ya, enggak sebagai teman itu, tapi ini kan juga yang salah juga. Ini salah nih. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru misalnya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa. Mungkin ya nanti kalau salah satu sebenarnya ada videonya ya, tapi biar tak balik lagi. Kalau kita misalnya, ibu saya nggak bawa PR, jadi tidak apa-apa, kan begitu ya, ya tidak apa-apa. Nanti suatu ketika lagi begitu kita ngomongnya tidak apa-apa, santai saja. Mungkin ya aman, gitu. Mungkin murid, ya kita menganggap murid sebagai teman. Tapi kalau sebenarnya hal tersebut itu salah, bukan salah. Tidak dibenarkan ya kurang tepat gitu. Nanti suatu ketika apabila kita tidak membantunya, dia itu akan merasa kecewa gitu ya. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau di sini berarti kita mengawasi gitu. Mengawasi apa? Kita bertanggung jawab atas perilaku murid. Posisi mantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, contohnya apa kira-kira? Apa? Oh iya, kita kalau sebagai pemantau itu tetap bertolak dari peraturan. ya. Misalnya kita ada murid yang datang terlambat ingat nggak peraturan sekolahnya apa gitu. Dan hal-hal seperti itu ternyata ada teorinya gitu. Luar biasa sekali ya sebenarnya. Nah, misalnya gini, memakai warna baju yang salah gitu misalnya. Ingat nggak peraturannya apa gitu? Ya. Nah, berarti dengan menggunakan sanksi konsekuensi kita dapat misalkan ya sudah ya. Kemudian, nah ini coba dulu dibaca dulu. Ayo, ini yang paling benar apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya. Coba dibaca dulu sebentar. Sebagai manajer, Sing bisa. Ani cek dah. Kalau gitu terus. Apa kan? Sudah. Mati ya. Pesawat ini. Sebenarnya kurang. Ini dulu. Silakan ke depannya dulu biar tidak tegang. Silakan. Bagi-bagi. Karena sudah silakan dulu. Silakan yang belum silakan menikmati. Mungkin ini air.
Oke, sudah ya. Nah, ini adalah posisi yang diusahakan untuk kita begitu sebagai apa? Manajer. Posisi sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu. Mungkin kita bisa tayangkan dengan video dulu ya, biar tidak. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 20 sampai 21. Kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat pelajaran. Nanti selesai pelajaran kita ngomong ya. Bapak ini punya apa yang membuat kamu melakukan itu? Baik Pak. Adi, Bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Bisa aja Pak, lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Tergantung Pak, Apa keyakinan kelas kita? menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Hmm, Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti membantu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau tidak antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan permainan lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Itu adalah posisi kita sebagai seorang manajer ya. Nah, kalau ada murid yang melakukan menurut kita salah, tidak boleh langsung dihukum begitu. Ya, berarti kita tuh harus memiliki kesabaran ekstra begitu. Ya, bukan kesabaran ekstra sih, tepatnya untuk pemikiran yang lebih panjang begitu, untuk meluangkan waktu menanyakan kepada anak didik kita begitu, apa sih alasannya begitu. Ya, dilanjutkan kembali. Nah, ini yang paling menarik, ini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu ada artisnya, sebentar dulu. Ya, kalau segitiga restitusi ini kebetulan kita baru selesai video ya, Bapak Ibu Guru CGP, untuk benar-benar mengilhami apa sih segitiga restitusi tersebut. Ternyata kalau untuk menjadi seorang artis itu saya juga sama Bunda itu terus terang rada-rada pusing. Ternyata harus ada kameranya biar terlihat lebih cantik gitu, ternyata lebih kelihatan lebih langsing gitu. Ya ya coba tidak usah ini modelnya, cuma ini contohnya saja begitu ya. Nah, Ini besar dulu. Tersimpan.
Kalau murid yang satu itu punya masalah, kita harus duduk tenang gitu. Coba dipikirkan betapa asiknya kalau dalam satu hari itu ada murid 10 yang bermasalah ya. Bisa dipikirkan kan? Ya, begitulah kita seharusnya menjadi seorang guru ya. Harus menerapkan segitiga restitusi. Nah, apa itu? Kira-kira apa? Menstabilkan identitas. Ya, apa sih isinya itu? Nanti kalau menstabilkan identitas, apa kira-kira? Kita menanyakan apa dulu? Menanyakan apa? Hah? Menanyakan apa? Nah, apa yang dilakukan begitu? Yang menanyakan kabarnya begitu. Terus kita tidak boleh meminta dia, sini kamu, tidak boleh begitu. Nanti muridnya datang, ya apa bu, itu panggil saya. Kita harus kasih kalau malu, iya begitu, iya begitu. Nah, ya menyatakan diri begitu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira apa ini? Ya, kalau dia kayak tadi itu, kalau si Rada itu datang terlambat ke sekolah karena apa? Karena kan bangun siang. Nah, berarti kita harus bertanya dulu, Rada kenapa kok bisa terlambat? Nah, tidak boleh kamu nih murid ini malas, tidak boleh kita seperti itu ya. Nah, Rada kenapa sih terlambat tuh? Ya bu, biarkan dulu dia mengekspresikan diri untuk mengungkapkan alasannya. Nah, nanti kita tanya lagi, bagaimana kira-kira pertanyaannya? Pasti ada alasan, ada terlambat. Oh begitu? Bapak Ibu guru sudah lakukan itu? Sudah. Ya, baik. Berarti sudah bisa menerapkan segitiga restitusi dari validasi tindakan. Nah, kemudian apalagi kira-kira pertanyaannya? Nah, bagaimana sih nanti ada cara melakukannya agar bisa masuk lebih pagi begitu. Ya begitu. Terus nanti bagaimana kedepannya begitu ditanyakan ya. Nah, ada yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira apa pertanyaannya? Nah, berarti kita harus mengarahkan dia siswanya ke keyakinan kelas gitu. Nah, terus nanti terakhirnya kita juga menguatkan si Rada ini ya menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Misalnya dia terlambat bangun karena mungkin tidak mengetar alarm ya. Berarti kita harus ngapain? Harus mengingatkan dulu gitu ya. Tiap harinya disetel. Kita menguatkan murid itu. Oke Rada, ibu tunggu semoga hari esok lebih menyenangkan. Berikan dia semangat gitu. Ya. Kemudian, nah, prinsip utama dari teori kontrol itu sudah kita bahas tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua motivasi internal. Ini menstabilkan identitas, ya, bertujuan membuat identitas anak gagal menjadi melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Kemudian anak yang banyak perhatian karena sedang mencari perhatian anak yang sedang mengalami kegagalan. Berarti banyak siswa di sini yang mengalami kegagalan begitu. Kalau mereka itu banyak yang melanggar aturan. Nah, ini kalimat-kalimatnya. Kalau untuk menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kemudian dan sebagainya. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu ingin menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Yang kedua sudah kita bahas juga tadi tentang memvalidasi tindakan yang salah. Menyarankan guru berbicara pada murid bahwa melanggar aturan itu ada sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya.
dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Ini kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan, sudah ya tadi ya, pasti kamu punya alasan kan begitu ya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah terakhir dari langkah 1 dan langkah 2. Pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Nah, nilai-nilai umum yang kita kelas sepakati itu apa? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Sudah. Nah, berarti kesimpulannya kita sebagai guru, setiap langkah kecil yang ada itu ada teorinya. Bapak Ibu guru, apabila nanti berkesempatan silahkan mengikuti ketika guru penggerak, karena ini merupakan kegiatan yang luar biasa. Kita bisa mengilhami, bisa lebih mengerti siswa peserta didik kita, sehingga kita bisa menjadi benar-benar bekerja sebagai seorang guru. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Yang ucapkan terima kasih dan para peserta. Om Santi. Ya, Ibu hari ini mendapatkan laporan dari Bu Nita. Karena katanya Via pada saat jam pelajaran itu Via menggunakan topi di kelas. Padahal sudah disuruh buka, tapi Via menggunakannya lagi. Nggak ada Bu, sudah saya buka topinya. Ibu tidak ingin menyalahkan kamu ya, atau membuat kamu berada di posisi bersalah. Ibu hanya ingin mengajak kamu mencari solusi apabila ada hal yang membuat kamu tidak nyaman, sehingga kamu menggunakan topi di kelas. Maafkan saya Bu, saya mengaku salah. Kesalahan apa yang telah Via lakukan? Saya telah menggunakan topi di jam pelajaran wanita. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu bisa melakukannya. Saya malu mempunyai rambut panjang seperti ini karena mengganggu penampilan saya dan juga penting. Nah, kira-kira keyakinan sekolah apa yang telah disepakati dan bertentangan dengan yang kamu lakukan? Menggunakan topi saat kegiatan di luar kelas. Apakah yang kamu lakukan tidak sesuai dengan kesepakatan sekolah? Tidak Bu, maaf Bu. Nah, apakah nanti Via mau memperbaiki kesalahan yang dilakukan? Iya Bu, mau. Hal apa nanti yang Via akan lakukan? Saya akan memotong rambut saya di tukang cukur. Nah, kapan nanti rencananya Via mau ke sana? Nanti sore sepulang sekolah Bu. Ibu hargai semangatmu ya. Ibu juga sudah tidak sabar menantikan hari esok dengan penampilan rambutmu yang baru. Baik Bu, makasih. Perkenalkan, nama saya Alfian, saya dari kelas 7B. Saya hari ini berterima kasih kepada Bu Mita karena saya sudah tahu apa kesalahan saya dan saya akan memperbaikinya.